dengan metode pakai Biosaka setengah hektar yang saya bilang tadi Mbak. Jadi kami dapat 23,5 ton. Pemberian pupuk kimia yang saya rasakan itu sangat kecil mulai sekarang ini. Perlu kami jelaskan tentang metode kali ini, terutama pakai metode Biosaka. Sebelumnya saya sampaikan, sebelum pakai metode Biosaka dulu, seperti itu kan. Yang jelas sebelum pakai metode Biosaka, kami menggunakan konvensional melakukan pupuk kimia. Jadi alhamdulillah mulai ketemu Biosaka pertama kali di Blitar tahun 2019, tepatnya bulan 8 tahun 2019. Nah, akhirnya saya ketemu dengan Biosaka, kami mengkaji, nggak langsung kita telaah, akhirnya kami praktekkan. Ternyata hasilnya luar biasa, terutama mengenai biaya operasional. Nah, waktu sebelum pakai Biosaka, ya, sebelum pakai Biosaka itu, ini luasan tanah 50 are atau setengah hektar, ya, setengah hektar. Waktu itu sebelum kenal Biosaka, kami menggunakan pupuk kimia. Itu untuk dasaran saja itu 5 kuintal. Nah, setelah itu kami ketemu dengan metode Biosaka dari Mas Ansar. Akhirnya kami coba, kami aplikasikan. Ternyata untuk tahun berikutnya, tahun 2019 bulan 8 itu kami berjalan dengan metode pakai Biosaka. Alhamdulillah waktu itu tanaman kami 5.500 batang dengan luasan 50 are atau setengah hektar. Yang saya bilang tadi Mbak, jadi kami dapat 23,5 ton. Ya. Itu dasaran waktu itu kami tidak menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuk organik, terutama pakai kohe ayam. Ya, pakai kohe ayam. Alhasil yang jelas itu serangan hama dan penyakit nggak begitu seperti yang konvensional sebelum tahun 2019. Alhamdulillah. Jadi menurut saya begini, kinerja dari Biosaka itu, ya, dari tahun 2019 hingga sekarang itu sangat membantu mengenai pertumbuhan, sangat membantu. Jadi mohon maaf untuk pemberian pupuk kimia yang saya rasakan itu sangat kecil mulai sekarang ini, dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Jadi terutama kos dan juga serangan-serangan kasus-kasus brekele maupun seperti fusarium layu itu kecil sekali. Karena tidak menutup kemungkinan hati kecil saya, pemberian pupuk kimia sudah mulai berkurang banyak. Untuk hari ini, saya ngomong hari ini, tanaman kami usia 22 hari HST. Untuk pemberian pupuk hari ini, pupuk kimia ya, pupuk kimia hari ini saya habis 2 kilo. Itu yang kimia, pakai KNO merah. Nah, kami menggunakan metode juga yang Mbak tadi lihat itu pakai kotoran ayam, kami ditaruh di bak untuk aplikasi yang kayak itu tadi. Jadi sangat hemat sekali. Terus mengenai Biosaka itu juga saya aplikasikan di pengocoran atau bahasanya pemupukan. Jadi saya sertakan di bak penampungan itu, saya sertakan Biosaka dengan kohe ayam yang sudah kami rendam sekian hari. Sebelum aplikasi, hari ini Biosaka kami masukkan. Untuk ukuran 2,5 meter kali 2 meter. Ya, itu saya kasih Biosaka 1 botol yang ukuran 1,5 liter. Itu saya sudah mulai aplikasi dari usia yang pengocoran, dari usia 13 hari. Ya, pupuk kimia saya berikan di awal untuk starter bahasanya. Tentang nanti pembuahan, saya kira itu tetap membutuhkan pupuk kimia itu kalau kami tidak bisa melepas, ya.
saya kira estimasi saya dengan jumlah ini saya kasih 4.000 batang, estimasi saya itu cuma sekitar 30 sampai 40 kilo itu maksimum untuk pembesaran buah. Sampai panen. Sampai panen. Itu estimasi saya. Karena ini sudah usia 22 hari segini, ini mulai pembentukan calon buahnya sudah mulai nampak. Nah, ini sudah mulai nampak. Nah, ini Mbak, ini sudah mulai nampak. Nah, kami takut Mbak karena ini cuaca sangat ekstrim menurut saya. Karena 2 hari, 2 malam itu nggak pernah ada sinar matahari. Untung Mbak kesini ada panas. Untung ini, untung. Panas. Jadi, alhamdulillah. Jadi begini, saya bertahan dari tahun 2019 sama Mas Ansar sampai hari ini, kami masih tetap komitmen untuk budidaya di Holti pakai Biosaka. Alhasil biayanya murah, hasilnya panggah, seuntung. Ya, dengan kos yang murah, hasilnya standar sajalah, untung. Kalau mengenai keberhasilan itu sebenarnya ya juga fluktuatif ya Mbak ya, belum tentu juga ya. Saya juga pernah gagal. Jadi nggak harus apa istilahnya mulus-mulus fine-fine saja, enggak. Tapi di kala kegagalan itu sangat cuaca yang sangat-sangat tidak mendukung menurut saya ya. Itu kami kegagalan di tahun 2017. Di kala musim penghujan juga. Ya. Itu dengan cuaca yang kurang oke, volume kami kurangi untuk tahap belajar. Kalau saya seperti itu. Kalau di timing-timing tertentu yang kiranya itu sangat menurut kami sangat tepat, kita geber Mbak. Ya, kami geber. Tapi kalau dikala cuaca ekstrim, tetap nanam Mbak untuk pembelajaran, buat jurnal untuk tahun berikutnya, untuk pengkajian-pengkajian seperti itu. Terus kalau mengenai alhasil kualitas, insya Allah, saya nggak janji, insya Allah kami seneng ya istilahnya ya. Karena apa? Barang dari kami itu nggak begitu gede Bang, ya, nggak begitu gede Mbak. Jadi nggak sampai besar. Tapi kalau mengenai berat dan kualitas dari figur buahnya itu sangat cantik, terutama daging tebal, ruangan yang ada di dalam itu tidak merongga. Jadi kelihatan kecil tapi itu grade sudah memenuhi syarat. Arahan Pak Menteri selalu hari esok harus lebih baik daripada sekarang, harus penuh inovasi, penuh inspirasi. Saya menambahkan sedikit tentang Biosaka ya, dan perkembangannya di Blitar. Ini adalah sisi paling selatannya Blitar, di mana pertama kali Biosaka itu berkembang, yaitu di tanaman hortikultura, tanaman yang paling sulit dibudidayakan. Yang paling banyak kita bina adalah tanaman melon. Nah, kita tadi sudah mendengar dari Pak Gunawan bahwa melon yang menggunakan Biosaka, yang tadinya menggunakan dasaran pupuk kimia sampai 5 kuintal, hari ini sudah 0, hanya menggunakan pupuk kandang. Meskipun sebelumnya menggunakan pupuk kandang juga ya, tetap pupuk kandang, pupuk kimia juga masih 5 kuintal. Sekarang hanya pupuk kandang, kimianya 0. Terus biasanya pupuk susulan, pacor juga banyak ya. Iya. Hari ini usia 22 hari, perkembangannya sangat baik, masih habis 2 kilo KNO merah. Jadi Biosaka adalah sesuatu yang saya harap bisa menjadi solusi bagi teman-teman petani semuanya, terutama petani milenial yang ingin berusaha dengan modal yang murah, hasil yang maksimal, yaitu bertani dengan Biosaka. Kenapa murah? Karena Biosakanya buat sendiri, Biosakanya gratis, cari sendiri di lahan teman-teman sendiri, di sekitar lahan pertanian kita. Artinya Biosaka di sini sudah berkembang sejak tahun 2018. Kalau ya kita berandai-andai, seandainya Biosaka ini sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak membawa kepada sebuah kebaikan, saya yakin Biosaka juga tidak akan berkembang sampai hari ini. Betul. Ya, Pak Gunawan, betul di tanah yang sama ini, tanah ini juga sudah dari tahun 2019. Beliau tadi menceritakan kegagalannya di tahun 2017. Alhamdulillah sejak Biosaka
dengan metode yang masih kita kombinasi antara kimia dan organik biosaka dan POC. Tadi ada kocor kohe ya. Kohe. Beliau sudah bisa dibilang dari sejak mengenal biosaka sampai hari ini bertani hortikultura berhasil, bahkan pernah mencapai di lokasi yang sama ini 23,5 ton dengan populasi 5.500 batang. Itu luar biasa menurut saya. Amin. Ini inspirasi ya, dengan biaya yang waktu itu malah nggak nyampe hanya sekitar 35 juta ya. Enggak dapat Mas. Nah, itu cuman habis 27 sekian. Nah, gitu. kita hitung sekarang habis 27 juta sekian ya. Melonnya dapat 23 ton kali 10.000 sudah berapa? Nah, ini kan menjadi motivasi tuh. Ya. Sekarang kita mencari kerja susah, keluar wilayah di kota susah karena dampak pandemi, dampak krisis ekonomi. Sekarang ayo kita kembali ke desa bertani. Kita ada Pak Gunawan siap mengajarkan hortikultura juga, mendampingi secara online juga bisa, karena lewat foto juga bisa Pak Gun ya. Betul. Nah, nanti bisa didampingi, kita nggak minta uang binaan, biosakanya buat sendiri-sendiri. Hidup untuk petani milenial, hidup untuk pertanian Indonesia, pertanian maju mandiri, modern, Viva Republik Indonesia. Amin. Biosaka, yes.